Yang paling besar adalah kasih. Hanya bisa ngomong kasih, hanya bisa baca kasih, hanya bisa mengerti kasih, tapi prakteknya nol. Banyak orang Kristen yang sudah tawar. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang menusuk temannya dari belakang, yang menyakiti orang lain, tidak terlihat kasih dalam hidupnya, sebenarnya itu bukan orang Kristen yang sejati. Itu orang Kristen KTP. Kembali kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Apakah kita lebih pintar daripada Tuhan? Enggak. Kita ciptaannya Dia kok. Tapi kenapa Dia mau berkorban buat kita? Karena di mata Tuhan kita itu berharga sekali. Makanya Dia mau berkorban. Ya. Jadi kasih itu mau berbagi. Gembala itu tidak akan mungkin lagi teriak-teriak, kenapa harus semua jadi uban gembala? Jadi kalau memiliki iman, pengharapan dan kasih, itulah yang membuat gereja itu kuat. Amin. Jadi kalau dia punya harapan seperti itu, maka apapun hambatannya, apapun masalahnya, dia terobos. Dia nggak bisa ibadah nih. Masalah kecil engkau jadikan untuk menghalangimu untuk datang kepada Dia. Beda dengan yang pacaran mata keranjang, saya nggak tahu. Karena kasih itu adalah Allah, dan Allah itu adalah kekal. Orang yang memiliki kasih, dia akan mau membagi diri menjadi berkat bagi orang lain. Atau hidupmu hanya serakah untuk memperoleh sesuatu, saudara yang tahu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti lagu ini yang mengatakan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena itu, mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Tiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu, nyatakanlah kepadaku untuk menelan jiwaku dengan kasih karyamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau lebih dalam, kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah hati, dan kita akan mengalami
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan. Kau mengasihi kami. Sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sudah 1 minggu lamanya Tuhan kami sudah boleh beraktivitas. Terima kasih 1 minggu Kau sudah memberkati kami dengan berlimpah Bapa. Jika kami boleh datang tempat ini Tuhan, bukan suatu kebetulan Bapa. Kau yang membawa kami tempat ini Tuhan, boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati makanan rohani Tuhan yang akan menguatkan iman kami Tuhan, menguatkan kerohanian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang belum sampai Tuhan. Kiranya Kau mempercepat langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan boleh bersama-sama Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian Bapa, baik WL, singer, pemain musik dan semuanya Bapa. Kau yang memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau berkati hidup mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan tempat ini Tuhan, nama-Mu disukakan Bapa. Mereka boleh melayani Engkau dengan sukacita Bapa. Kau berkati terutama Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta M. Harefa yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan lidah bibirnya Tuhan. Kau urapi hidupnya Bapa, sehingga apa yang disampaikan bukan berasal dari kekuatannya, bukan berdasarkan dari kepintarannya, kehebatannya Bapa, tapi benar-benar Kau mau memakai hidupnya Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, sehingga setiap pemberitaan firman Engkau sendiri ya Tuhan yang menyampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, menyampaikan kepada jemaat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat yang boleh mendengar Tuhan dipuaskan, dikuatkan Bapa. Dan kami percaya setiap firman akan jatuh di tanah hati kami yang subur Bapa. Dan itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah Bapa. Kami boleh jadi jemaat yang dengar-dengaran. Kami boleh jadi jemaat yang dewasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati, Kau yang campur tangan, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lebih keras lagi katakan puji Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan karena telah seminggu kita tidak bertemu dan Tuhan mau pertemuan kembali di rumahnya. Karena itu saya rindu untuk Bapak Ibu sekalian menyapa kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Masih ada semangat Bapak Ibu sekalian? Dan masih semangat katakan haleluya. Kita akan pasang Tuhan dalam hidup kita.
kita akan berdoa persembahan dan akan dipimpin doa persembahan akan oleh Ibu Ina Harapan. Karena itu kita mau angkat sebuah pujian kembali, tak mungkin bagi manusia. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan yang selalu menyertai melindungi kami. Haleluya Tuhan, terpujilah. Kami ada di hadapan pada pagi hari ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, oleh karena kasih-Mu. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami minta berkati kami Tuhan, berkati setiap hati kami Bapa, supaya kami hidup bersama dengan Engkau.
supaya kami bisa lebih dekat, lebih mengenal Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, kehidupan kami, sumber pertolongan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami pada Bapa. Tuhan, terimalah persembahan kami supaya menjadi Tuhan persembahan yang terbaik dan berkati kehidupan kami. Berkati Tuhan kami pada hari ini, kamu mendengar firman pada hari ini, Tuhan. Berkatilah firman di dalam hati kami, Tuhan, supaya menjadi kehidupan kami, Tuhan, supaya menjadi kekuatan kami, Tuhan, di setiap saat. Ini doa kami, Tuhan, dalam kebenaran kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Yang mengucapkan, dan kita akan angkat sebuah pujian, tak pernah ku ragu akan. Puji Tuhan, kita mau kembali menyiapkan hati pikiran kita, kita menenangkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita siapkan hati kita menjadi tanah yang baik, jadi tanah yang subur untuk ditanam benih-benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, untuk menghormati firman Tuhan kita, dan saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat sebuah pujian, Tuhan Engkaulah Tuhan. Kaulah menara
kita akan menyambutnya dengan menyiapkan hati kita yang damai, hati kita yang tenang, hati kita yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa jatuh bagaikan benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema IPK. Nah, IPK itu sekolah di sana, IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kita baca dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan ayat yang sangat penting dan indah. Tiga-tiganya ini penting. Iman, pengharapan, dan kasih. Tidak ada yang tidak penting di antara ketiga unsur ini. Ya. Tapi pertanyaannya begini, kenapa dikatakan demikian ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih? Kenapa dikatakan bahwa kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan? Bapak Ibu perhatikan dan ikuti baik-baik. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca, dan ini juga ayat yang sangat sering kita dengarkan, tapi baiklah kita memahami ayat ini. Kenapa sih iman itu jauh lebih tinggi daripada Kenapa sih kasih itu lebih tinggi daripada iman? Kenapa sih kasih itu lebih tinggi daripada pengharapan? Jadi dari ketiga hal ini ternyata kasih yang lebih tinggi. Nah, Paulus sendiri mengatakan ini. Dia mengatakan bahwa yang paling besar adalah kasih. Makanya orang Kristen itu terkenal dengan agama kasih. Tapi waktu saya pernah menyampaikan firman Tuhan di sini, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu yang lalu, ibadah malam kalau nggak salah, tentang iman yang sejati. Ya, banyak sekarang orang-orang Kristen malah, orang-orang percaya malah, yang sudah tidak punya kasih lagi, yang kasihnya sudah tawar, hanya bisa ngomong kasih, hanya bisa baca kasih, hanya bisa mengerti kasih, tapi prakteknya nol. Banyak orang Kristen yang sudah tawar hati. Dan waktu kemarin itu saya menyaksikan di sini bahwa saya ini kan kerja di dunia sekuler. Saya bekerja di antara orang-orang yang bukan hanya satu iman, yang bermacam-macam agama. Lebih banyak teman-teman saya itu orang-orang Muslim, ada juga orang Hindu, Buddha nggak ada, dan orang Kristen. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Justru sebenarnya saya menikmati kasih itu dari mana? Justru dari orang-orang yang bukan Kristen. Orang-orang Kristen justru mereka hanya ondo soal kasih, tapi dari mulut penuh dengan kebohongan, sikap penuh dengan kebencian. Justru mereka yang tidak mengaku agama kasih, justru mereka mau mengasihi kita yang tidak seiman dengan mereka. Miris rasanya. Ya, mungkin juga Bapak Ibu merasakan itu. Mungkin Bapak Ibu merasakan pernah banyak bertemu dengan orang-orang Kristen, banyak bertemu dengan teman-teman seiman. Tapi yang kita dapatkan apa? Kita dikhianati, kita disakiti, kita ditusuk dari belakang. Ya, semoga tidak ada di antara Bapak Ibu yang merasakan itu. Tapi kalau saya merasakan itu banyak. Tapi itu tidak akan meruntuhkan iman saya kepada Yesus. Kalau ada yang melakukan itu, itulah oknum yang tidak mengerti kebenaran. Tapi seyogianya orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang memiliki kasih, pasti dia mau melakukan yang terbaik buat orang lain.
Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagi kita. Mau melakukan yang terbaik buat orang lain, buat kita orang berdosa, merelakan nyawanya sekalipun. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang menusuk temannya dari belakang, yang menyakiti orang lain, tidak terlihat kasih dalam hidupnya, sebenarnya itu bukan orang Kristen yang sejati. Itu orang Kristen KTP. Itu hanya yang menamakan dirinya Kristen, tapi sebenarnya dia bukan pengikut Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, kasihlah yang paling tertinggi. Kasih paling besar, lebih besar dari iman, pengharapan. Kenapa? Karena kasih adalah Allah, dan Allah itu kekal adanya. Amin. Kasih itu adalah Allah, dan Allah itu kekal adanya. Nanti saya akan uraikan ke bawah. Kasih itu kekal adanya, sementara iman dan pengharapan itu tidak kekal, tidak selamanya. Makanya kasih itu lebih tinggi daripada iman dan pengharapan. Perhatikan, tanpa iman, kita uraikan satu-satu ya. Tanpa iman tidak ada orang yang kembali kepada Tuhan. Kalau kita ini tidak beriman kepada Kristus, tidak mungkin kita ada di tempat ini. Tapi karena imanlah saudara-saudara dan saya ada di tempat ini. Kita meluangkan waktu kita memberikan waktu kita. Setiap Jumat, anak muda setiap hari Sabtu, setiap Minggu, kita memberikan waktu kita di tempat ini. Kenapa? Karena iman. Haleluya. Kalau saudara tidak punya iman, tidak mungkin saudara ke sini. Tidak mungkin menjadi orang Kristen kalau saudara tidak punya iman. Tidak ada satupun yang bisa bersatu dengan Tuhan tanpa iman kepada Kristus. Tidak ada satupun yang percaya kepada Injil tanpa iman. Makanya tadi saya katakan, walaupun kasih lebih tinggi daripada iman dan pengharapan, tapi bukan dalam arti kita harus mengabaikan iman dan pengharapan. Ya. Tanpa iman, tidak mungkin kita bersatu dengan Kristus. Tanpa iman, kita tidak mungkin ada di tempat ini. Tanpa iman, tidak mungkin kita percaya kepada Injil. Karena imanlah kita bisa percaya kepada Kristus, percaya kepada Injil, datang bersekutu kepada Tuhan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa beriman itu adalah kembali kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Puji Tuhan. Itu namanya beriman. Kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Itu semua bisa kita lakukan. Kenapa? Karena iman. Ya. Itu iman, garis bawah itu. Jadi tidak boleh tidak beriman. Makanya kalau saudara-saudara itu walaupun menamakan dirinya Kristen, tapi kalau saudara tidak pernah menyentuh Injil, tidak pernah baca Alkitab, kalau saudara tidak pernah datang ibadah, atau datang ibadah hanya karena suam-suam kuku, datang ibadah hanya karena suka, hanya karena lagi senang, datang ibadah hanya karena ada keperluan, lalu melayani tidak dengan sungguh-sungguh, saya mau katakan, saudara tidak beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mencintai ibadahnya, yang mencintai pelayanannya, yang mencintai Injil, mencintai Kristus. Itulah orang yang beriman. Ya, tanpa iman, saudara tidak akan mungkin melakukan itu. Kedua, pengharapan. Tanpa pengharapan, saudara tidak mungkin mengenal janji-janji Tuhan. Karena pengharapan saudara lah, maka saudara itu mengharapkan janji Tuhan, mengharapkan janji kekal. Kalau saudara tidak punya pengharapan,
maka saudara mengatakan, apa itu? Apa itu janji kekal? Apa itu janji Tuhan? Itu adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Makanya tanpa pengharapan, saudara tidak akan mungkin mengharapkan, menunggu janji-janji yang kekal itu. Jadi melalui pengharapan, manusia mempunyai dunia yang akan datang. Melalui pengharapan ini kita berharap nanti saya akan mendapatkan dunia yang akan datang. Karena kenapa? Dunia ini nanti akan dihancurkan, akan dibinasakan semuanya. Tapi kita berharap nanti ada langit baru, bumi baru. Itu pengharapan kita. Kenapa yang seada ini semua nanti rusak? Kenapa? Udah penuh dengan dosa. Nanti Tuhan akan hancurkan. Dan nanti akan Tuhan ganti dengan langit baru, bumi yang baru. Kita percaya itu, kita yakin itu, karena kita punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, dia tidak akan percaya itu. Apa itu? Apa itu LB3? Apa itu langit baru, bumi baru? Nggak ada itu. Jadi sebenarnya orang yang tidak punya pengharapan, itulah orang yang sudah putus asa. Ya. Dia mengharapkan nanti ada ya dunia, langit baru, bumi baru yang akan kekal. Dia mengharapkan itu. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dikatakan. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dikatakan, nubuat akan lenyap, karunia lidah akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih akan kekal selamanya. Puji Tuhan. Dunia akan lenyap, semua nanti akan lenyap, tapi kasih itu akan kekal selamanya. Ya. Itu udah dua ya, iman, pengharapan. Ya. Tanpa iman kita tidak akan mungkin bisa jadi orang Kristen, tidak akan mungkin percaya kepada Kristus tanpa iman. Tanpa pengharapan, kita tidak akan mungkin memiliki pengertian tentang janji yang kekal. Tidak akan mungkin punya pengertian tentang hidup yang kekal. Hilang pengharapan kalau tidak punya pengharapan. Nah, tanpa kasih, sekarang ketiga, tanpa kasih, tidak ada orang yang mengerti bagaimana membagi hidupnya untuk orang lain. Perhatikan, sekali lagi, tanpa kasih, tidak ada orang yang mengerti bagaimana cara membagi hidupnya buat orang lain. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain, kalau ada orang-orang yang kerjanya itu susah sekali membantu orang lain, susah mengulurkan tangannya untuk menolong orang lain, kalau ada orang yang kerjaannya hanya mengkritik orang lain, kerjaannya hanya ngebantah dan mengkritik orang lain, itu sebenarnya orang yang tidak punya kasih. Orang yang punya kasih, sekecil apapun kebaikan orang lain, dia akan dukung. Itu orang yang punya kasih. Dia mau membagi hidupnya untuk orang lain. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Sekali lagi, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau kita kerjaannya hanya mengkritik orang lain, membantah, mengkritik dengan berbagai teori kita, maka saya mau katakan, engkau tidak akan pernah bisa maju. Orang yang susah maju itu adalah orang yang kerjanya hanya mengkritik orang lain. Tapi orang yang maju itu adalah orang yang mau membagi hidupnya untuk orang lain. Orang yang mau maju adalah orang yang bisa menghargai kebaikan orang lain, sekecil apapun. Itulah orang yang mau maju. Tapi sebaliknya, jika engkau hanya mengandalkan pikiranmu, yang sebenarnya pikiranmu itu hanya segede bakpao loh, otakmu itu. Tapi kalau engkau menggunakan itu untuk menjatuhkan orang lain, mengkritik orang lain, padahal sebenarnya banyak kebaikan orang lain, tapi engkau menemukan sedikit titik kejelekannya, lalu itu engkau pakai untuk mengkritik orang lain. Ingat,
engkau tidak akan pernah maju. Saya ada teman di kantor, saya mau ceritakan begini. Nah, teman saya ini kerjanya hanya apa? Kerjanya itu hanya mengkritik orang lain terus. Tapi masalahnya bukan itu. Dia hanya bisa mengkritik orang lain, tetapi dia tidak pernah menyadari kesalahannya. Pada semua orang tahu ini orang adalah bebal, ini orang adalah batu, ini orang adalah egois. Tapi ketika diberitahu ke dia, ketika dia dikritik, malah dia ngamuk minta ampun. Dia tidak punya menyadari kalau dia salah. Tapi sedikit pun kejelekan orang lain, dia kritik habis-habisan. Tapi saya mau katakan, dia seorang STPDN, lulusan IPDN. Ya. Lulusan IPDN, dia lebih tua dari saya. Saudara tahu, yang adik kelasnya jauh di bawahnya dia, udah pada jadi eselon 2, yang jaraknya angkatan 10 tahun lebih muda dari dia, udah jadi eselon 2, minimal jadi kepala suku dinas, jadi camat, ada yang sudah jadi kepala biro, kepala dinas. Dia apa? Ya, jabatan itu paling di atas lurah, di bawah camat. Kenapa? Kemana-mana dia kebentur. Ketemu sama seniornya, benturan. Ketemu sama juniornya, apalagi benturan. Ketemu sama yang bukan alumninya, benturan. Ketemu sama atasannya, benturan. Lah, kata orang, bagaimana kita mau mempromosi orang ini? Kemana-mana kamu jadi batu sandungan. Kemana-mana kamu melawan, membantah, mengkritik. Padahal dia juga bukan orang pintar. IQ-nya juga pas-pasan. Nah, itu saya mau katakan, engkau harus memiliki kasih. Amin. Engkau harus memiliki kasih. Engkau harus mau berbagi kepada orang lain. Orang yang mau berbagi kepada orang lain, itulah orang yang mau menghargai sesama. Kita menghargai sesama, kita menganggap, kita melihat orang lain itu berharga, makanya saya mau berkorban untuk dia. Tapi kalau kita sudah melihat orang lain itu, kecil kamu. Kita melihat orang lain itu, ternyata kamu bisanya segitu doang. Kita udah jengkal orang lain, maka saya mau sampaikan, kita tidak akan mungkin bisa berkorban untuk orang itu. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Apakah kita lebih pintar daripada Tuhan? Enggak. Kita ciptaannya dia kok. Tapi kenapa dia mau berkorban buat kita? Karena di mata Tuhan kita itu berharga sekali. Makanya dia mau berkorban. Ya. Jadi kasih itu mau berbagi untuk orang lain, mau membagi dirinya untuk orang lain. Makanya kasih itu jauh lebih tinggi daripada iman dan pengharapan. Haleluya. Ya, saudara kan dikasihi Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih menjadi 3 unsur yang mengisi kerohanian kita. Tanpa iman, pengharapan, dan kasih, maka percayalah, kerohanian kita akan kosong. Kerohanian kita kosong. Iman, pengharapan, dan kasih yang membuat gereja ini kuat. Kalau kita punya iman yang kuat, kalau kita punya pengharapan, ya, kalau kita punya kasih, maka gereja ini akan kuat. Gembala itu tidak akan mungkin lagi teriak-teriak, ayo kerjakan ini, bantu ini, layani ini, lakukan ini. Enggak. Kenapa? Karena ini milik kita semua. Woy. Semua mengatakan, loh ini gereja saya kok, ini tempat saya beribadah kok. Kenapa harus semua jadi uban gembala? Hah? Jadi kalau memiliki iman, pengharapan, dan kasih, itulah yang membuat gereja itu kuat. Amin. Amin. Itulah yang membuat gereja itu kuat. Itulah yang membuat kita kuat. Membuat gereja kuat, membuat kerohanian kita kuat, dan setiap orang yang mengikut Tuhan mempunyai hari depan yang cerah. Haleluya. Setiap kita yang mengikut Tuhan,
kita akan memiliki masa depan yang cerah. Bukan memiliki masa depan yang cerah karena kita tidak punya masalah. Pasti semua punya masalah. Saya punya masalah, saudara punya masalah, kita semua punya masalah. Tapi kenapa kita memiliki masa depan yang cerah? Karena kita punya pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, kita berusaha menjaga kesucian diri kita. Kenapa? Saya punya pengharapan. Nanti saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau nanti jadi mempelai wanitanya. Jadi, karena saya punya pengharapan, maka saya menjaga kesucian diri saya. Saya menjaga kekudusan diri saya. Kenapa? Saya nggak mau nanti ditolak. Kalau hidup saya tidak kudus, kalau hidup saya tidak suci, nanti Dia yang Maha Suci itu akan menolak saya menjadi mempelai wanitanya. Kenapa? Karena mempelai pria itu sungguh suci. Jadi kita punya pengharapan menjadi mempelai wanitanya. Karena punya pengharapan, maka kita berusaha untuk menjaga kesucian diri kita. Haleluya. Jadi orang yang tidak mau menjaga kesucian dirinya, orang yang tidak mau menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan, itu adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jadi itu aja poinnya. Kalau lihat orang-orang itu yang tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak menjaga kekudusan hidupnya, tidak menjaga kesucian dirinya, maka itulah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan, itulah dia memiliki masa depan yang cerah. Kenapa? Nanti dia akan ketemu dengan Sang Pencipta. Dia nanti akan ketemu dengan Sang mempelai pria itu. Dia nanti akan ketemu dengan pemilik kehidupan. Makanya dia memiliki masa depan yang cerah. Jadi kalau dia punya harapan seperti itu, maka apapun hambatannya, apapun masalahnya, dia terobos. Mau dia sakit nih, tapi masih bisa jalan, dia akan terobos. Dia mau datang ibadah. Ada badan agak lemah-lemah ini, agak pilek ini, bisa masih pakai masker, terobos datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Dia punya pengharapan. Tapi orang-orang yang tidak punya pengharapan, jangankan sakit, ya, dia digigit nyamuk aja, bentol nih, kayak nggak bisa ibadah nih, lagi bentol digigit nyamuk. Telat makan, perutnya agak kembung nih, udahlah, ibadah minggu depan aja. Saya mau sampaikan kepada saudara, engkau adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Masalah kecil engkau jadikan untuk menghalangimu untuk datang kepada Tuhan. Janganlah jadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Janganlah orang-orang yang tidak punya iman, apalagi tidak punya kasih. Tapi jadilah orang-orang yang punya iman, pengharapan, dan kasih, supaya engkau memiliki masa depan yang cerah. Haleluya. Saya lanjutkan. Mengapa kasih itu menjadi paling penting? Tadi saya sudah awali dari awal, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang lebih tinggi adalah kasih. Lebih besar adalah kasih. Kenapa kasih itu lebih penting? Jawabannya adalah karena iman dan pengharapan itu adalah hanya sementara. Sekali lagi, mengapa kasih menjadi lebih penting daripada iman dan pengharapan? Jawabannya adalah pertama, karena iman dan pengharapan itulah hanya sementara. Kenapa dikatakan hanya sementara? Karena hanya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Setelah Yesus datang, maka iman kita disempurnakan karena sudah bertemu dengan objek iman kita, yaitu Yesus. Maka setelah Yesus datang, kita tidak perlu beriman lagi. Kita tidak perlu beriman lagi akan ketemu dengan Yesus. Kenapa? Sudah ketemu dengan objeknya. Maka selesai sampai di situ. Tapi iman kita di situ disempurnakan. Satu ya. Jadi iman itu sementara. Sementara sampai finishnya itu menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kalau sudah ketemu dengan Yesus, maka objek itu sudah ketemu yang kita tunggu-tunggu, maka iman itu selesai.
Iman itu disempurnakan dengan bertemu sama Sang Agung yang kita tunggu-tunggu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu jawabannya ya. Kenapa sementara iman itu? Karena dia hanya sampai pada kedatangan Tuhan kita Yesus yang kedua kalinya. Dan setelah ketemu Tuhan Yesus, maka iman kita disempurnakan. Dan kita tidak perlu beriman lagi mau ketemu Yesus, kan udah ketemu. Oke? Yang kedua, setelah Yesus datang, lalu hari yang ditunggu telah tercapai dan kita sudah mendapat apa yang kita harapkan, ya. Setelah Yesus datang bertemu dengan kita, maka apa yang kita tunggu-tunggu selama ini, apa yang kita harapkan selama ini sudah terkabul. Sehingga kita tidak perlu berharap lagi. Dengan demikian, maka pengharapan selesai di situ. Jadi iman dan pengharapan selesai ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apakah setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, apakah kita berharap lagi, kapan ya ketemu Tuhan Yesus? Kapan kedatanganmu Tuhan? Kan enggak. Sudah ketemu. Ya. Sehingga tidak perlu berharap lagi. Saya berikan contoh supaya kita lebih paham. Contoh orang yang sedang pacaran. Orang yang sedang pacaran mungkin nggak tahu, anak-anak muda di sini ada yang sudah punya pacar apa belum? Orang yang sedang pacaran lalu berharap suatu hari kelak akan menikah, kan begitu ya? Orang yang pacaran serius ya, beda dengan yang pacaran mata keranjang. Saya nggak tahu, pacaran sana, pacaran di sini satu, nah, di sana satu lagi. Ya, cewek sana nanya, cuma saya saja kan pacarmu? Iya dong. Maksudnya itu iya dong di situ. Sana lagi, pacaran lagi, 3. Ditanya, apakah pacarmu hanya saya sendiri? Oh iyalah, nggak mungkin saya punya pacar yang lain. Maksudnya di situ. Beda. Tapi yang memiliki pacar satu, pasti itu dia serius dengan pacarnya ini. Dan suatu kelak mereka akan menikah. Nah, waktu pacaran adalah waktu yang menunggu pernikahan. Ketika menunggu, perasaan itu sangat susah. Ya, seperti kita sekarang menunggu kedatangan Tuhan, perasaan susah, kapan ketemu dengan Tuhan. Nah, sama dengan yang pacaran juga. Ketika menunggu hari pernikahan itu, perasaan mereka sangat susah, kapan pernikahan ini dan persiapannya bagaimana. Nah, jika sudah menikah, maka tidak perlu lagi mengharapkan pernikahan lagi karena sudah tercapai. Kan seperti itu. Ketika sudah menikah ini, berdua sejoli ini, maka tidak perlu lagi menunggu-nunggu, tidak perlu lagi berharap kapan menikah, kan sudah menikah. Nah, seperti itulah ilustrasinya. Nah, ketika kita menunggu kedatangan Tuhan, ketika sudah ketemu, maka kita tidak perlu berharap lagi, tidak perlu beriman lagi. Justru iman kita disempurnakan di situ, dan kita tidak perlu berharap lagi. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan objek yang kita tunggu-tunggu, yaitu Sang Juru Selamat itu. Ya. Lalu maka iman akan berhenti ketika persatuan dengan Tuhan telah terwujud. Iman berhenti di situ. Pengharapan akan berhenti ketika kita mencapai apa yang kita harapkan. Engkau bercita-cita jadi seorang apa? Engkau bercita-cita jadi seorang ASN. Ketika engkau sudah jadi ASN, maka sudah. Apalagi yang kamu harapkan? Sudah tercapai. Paling kamu memikirkan yang lain, bagaimana supaya naik jabatan, bla bla dan sebagainya. Ketika sudah menemukan objek itu, maka pengharapan berhenti di situ. Ketika mencapai apa yang kita harapkan, tapi kasih itu tidak berhenti. Ya, tidak berhenti. Ini tadi saya memberikan contoh mengenai pernikahan. Iman, pengharapan berhenti ketika sudah ketemu dengan objek. Tapi kasih itu akan berlanjut selamanya. Orang yang sudah menikah, maka dia tidak akan mengharapkan menikah lagi, kecuali kalau dia mau poligami. Nah, tidak akan mengharapkan pernikahan lagi. Kenapa? Sudah ketemu apa yang ditunggu-tunggu, apa yang diharapkan. Tetapi kasih itu tidak akan berhenti. Kasih itu selamanya. Justru kedua sejoli ini sudah menikah. Justru disitulah mereka semakin memupuk rasa kasih satu dengan yang lain. Justru disitulah mereka saling memupuk rasa saling mencintai. Cinta yang semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam, sampai
akhir hayat hidup mereka. Jadi kasih itu selamanya. Iman pengharapan berhenti, sementara kasih itu selamanya. Sampai akhir hayat hidup mereka. Jadi rumah tangga yang benar itu sebenarnya adalah rumah tangga yang kasih itu tidak pernah berhenti selamanya. Rumah tangga yang suka retak, rumah tangga yang sudah tawar, saling perhatian di dalam rumah tangga. Pasangan yang sudah tidak saling peduli, itulah pasangan yang sudah tidak memiliki kasih. Tapi pasangan yang memiliki kasih, mereka semakin hari, dan semakin tua, sampai mereka dipanggil oleh Tuhan. Kasih itu tidak berhenti, dan bahkan kasih itu semakin dipupuk dan semakin dipupuk. Nah, itulah saudaraku sekalian, ketika engkau bersama dengan Tuhan, maka engkau akan merasakan kasih itu. Kenapa? Karena kasih itu adalah Allah, dan Allah itu adalah kekal. Ketika engkau di dalam Tuhan, ketika engkau di dalam Allah itu sendiri, maka engkau akan menikmati kasih itu selamanya. Tapi ketika engkau di luar Tuhan, maka engkau tidak akan bisa menikmati kasih itu. Ya, saudaraku sekalian. Makanya tadi dikatakan di antara yang ketiga ini yang paling besar adalah kasih. Sekali lagi, iman dapat berhenti, pengharapan dapat berhenti, tetapi kasih akan terus ada, tidak berhenti. Oleh karena itu, dikatakan kasih yang paling besar. Haleluya. Saya rasa Bapak Ibu sudah memahami hal ini. Kenapa kasih itu dikatakan paling besar? Tuhan bukan iman dan pengharapan, tetapi Tuhan adalah kasih. Sekali lagi, Tuhan bukan iman, Tuhan bukan pengharapan, tetapi Tuhan itu adalah kasih. Itu sebabnya Tuhan yang terbesar mengisi hati kita, dan kita bersama dengan Dia hidup di dalam kekekalan. Ya, kalau engkau bersama dengan Tuhan, maka engkau akan hidup dengan Dia di dalam kekekalan. Kenapa? Karena Dia itu adalah kasih. Hidup di dalam kasih, dan kasih yang mengorbankan diri, menyangkal diri, serta membagi diri menjadi berkat bagi orang lain. Ingat sekali lagi, orang yang memiliki kasih, dia akan mau membagi diri menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingatkan kembali kita di sini, kurangi sifat-sifat suka mengkritik, kurangi sifat-sifat suka membantah, kurangi sifat-sifat yang tidak peduli dengan kebaikan orang lain, supaya kau diberkati. Ya, supaya kau diberkati. Orang yang memiliki kasih, milikilah kasih. Karena orang yang memiliki kasih itulah dia mau membagi dirinya, mengorbankan dirinya untuk orang lain, dan mau menghargai kebaikan orang lain sekecil apapun. Kalau kita di sini memupuk itu, sekecil apapun kebaikan orang lain kita hargai, maka percayalah pelayanan kita di sini akan maju. Haleluya. Ya. Apakah hidupmu untuk dirimu sendiri? Itu pertanyaan. Kalau hidupmu untuk dirimu sendiri, maka nggak usah memiliki kasih. Ya. Atau hidupmu untuk orang lain? Kalau hidupmu untuk orang lain, maka bagilah hidupmu untuk orang lain. Apakah hidupmu adalah hidup yang berkorban? Saudara yang bisa menjawab sendiri. Atau hidupmu hanya serakah untuk memperoleh sesuatu? Saudara yang tahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir firman Tuhan ini saya menyampaikan bahwa kalau hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, tapi kalau hidupmu untuk orang lain dan untuk Tuhan, maka milikilah kasih yang sejati itu. Ya. Milikilah kasih yang sejati. Pandang jauh ke depan. Percaya kepada Kristus. Miliki iman, miliki pengharapan, dan sempurnakan dengan kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.